itu mendapatkan salah satu sumber daya internet yang saat ini berkembang sangat pesat sekali, hampir semua orang juga datang tidak kenal, jadi semua orang datang tentang web, dengan pendekatan internet ini orang dapat yang meloncat dari satu dokumen ke dokumen yang lainnya. Jadi web sendiri yang kurang lebih intinya adalah salah satu elemen yang disajikan secara online, jadi elemen yang disajikan secara online, ya, tentunya ada internet, ya, jembatan yang namanya internet di situ. Ya, terus di situ ada elemennya berisi informasi. Ya, informasinya itu bisa berupa teks, gambar, audio, video, visual, atau menyebut atau semuanya, baik semuanya ya, teks, audio, ada video. Yang disajikan dan kita lihat melalui browser. Itu adalah sekumpulan informasi baik berupa teks, video, audio, visual, atau keseluruhannya yang ditampilkan melalui browser. Biasanya apa internet? Terus cara melihatnya, cara membacanya apakah cukup terdekat dengan harus cukup bisa baca. Kemudian dari kami terus kita alih dulu baik dulu. Kita lihat dulu sejarahnya. Teman-teman, kita pada saat ini bisa browsing, bisa melihat informasi di internet, bisa melihat itu sebenarnya sudah ada. Jadi sejarah itu sendiri dimulai pada bulan Maret 1989 ketika tim Bernardi yang bekerja di laboratorium fisika sebagai pelajaran atau yang dikenal dengan nama NERN, National Research yang berada di Geneva, Swiss. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Tim Bernardi. Begitu juga dengan Bapak
sering atau lebih keren dikenal dengan sebutan critical C. Critical C. Critical C ini adalah suatu yang mana sesudah organisasi membutuhkan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web. Nah, ini beliau Smoothly yang lahir di Timothy John University. Namanya adalah Timothy John University. Lahir 8 Juni 1956. Keluarga tempat tinggalnya Inggris, Amerika. Jadi itu berarti ya sampai Kanada Stephen. Pekerjaannya adalah di komputer. Tempat kerjanya di konsorsium Web. Juga kerja juga di posisi kantor, posisi dan nah apa saja temuannya? Ya temuannya adalah yang kita nikmati adalah hari ini ya KTP, terus ada TNN, ada TTP, terus ada Windows, ada webpage sehingga berhubungan dengan Indonesia sehingga kita sampai saat ini dapat menikmati informasi yang luar biasa dan cepatnya melalui sebuah internet, melalui sebuah website. Ini adalah berkat dari penemuan investasi. Nah ini ya, tidak school atau konsorsium sebelumnya juga investasi. Nah ini jadi semua aturan menghubungkan dengan standar-standar website, mulai dari device-nya, grafiknya, itu semua ya
tumbuhan manusia hidup. Makanya kadang oke nanti ada sekarang sudah ada berapa nih, ada 5, 6, 7, 8, 9 update kayaknya aku yang besar hari ini di dalam sore ini semua ada browser browsernya harus diupdate. Kalau biasanya kan ada satu tool yang kita diupdate, nanti ada lainnya update, browsernya update, semua sudah update ya karena ini kalau mau teman-teman silakan bisa masuk di p3.org. Nah, kita dokumen dulu mempelajari pada adanya dan CSS. Nah ini ya. Nah ini browsernya, browser yang lama ini kita kenal. Ya, ada Chrome, ada Explorer, ada Mozilla, ada Opera, ini apa ini Pak? Banyak sekali jenis browser yang ada. Jadi teman-teman jangan pikir, oh browser itu hanya bikin Chrome, ya banyak Internet Explorer, ada Opera, ada Palu, ada banyak sekali, ada Mozilla, banyak ya. Jadi jangan pikirnya oh kalau browser itu hanya Chrome aja. Nah, sedangkan aplikasi web sendiri itu apa? Ya, aplikasi web ya, itu ada dua. Nah, yang pertama ada yang namanya web service, yang kedua ada yang namanya web service. Nah, web service itu apa? Web service itu adalah web yang menampilkan informasi yang sifatnya tetap, yang sifatnya statis. Sementara web dinamis itu adalah web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user, jadi sifatnya dinamis atau tidak. Terus cara kerja web itu bagaimana? Cara kerja web sendiri itu dapat diilustrasikan sebagai berikut ini. Ya, ada human, ada manusia, dan di sini ada observer, di sini ada di sini ada browser, di sini ada observer. Ceritanya user kita manusia buka browser nih, buka browser, bikin URL, bikin alamat, ini step masih lagi. Nah, setelah itu, ketika di browser, ya browser ini ngomong sama server, server ini server SRI, jadi disebut dengan istilah HTTP request. Oke,
jadi seorang teknisi internet dan kita bisa ini skill ya atau kemampuan yang dimiliki dalam belajar sebuah nah teknologi web sendiri ya dari sisi teknologi itu digunakan dalam bentuk dinamis ya terdapat dua macam pengelompokan yaitu ada client dan server. Client side scripting itu adalah suatu program untuk proses ada pembuatan client kemudian di script JavaScript HTML nanti akan kita pelajari itu client script ya. Terus ada sisi server side scripting itu suatu program yang diproses pada komputer server kemudian SPP, PHP, Fusion dan banyak jenisnya. Tapi nanti kita akan belajar di sisi client side. Nah, saatnya apa? Saat untuk belajar web, kita nanti akan belajar HTML dan HTML. Terus kita harus dengan package kita harus dengan browser. Nanti disiapkan dulu. Karena lagi pada sisi server memberikan prosesor software di server yang mengurangi aktivitas jaringan antara menjadi percakapan dengan mengurangi pemutaran software meningkatkan daya mencegah masalah ketidakterbukaan persoalan. Kalian dapat berinteraksi mencegah kalian mengetahui hasil kode ini nanti ketika kita belajar pada isi data. Kalau sekarang masih kita belajar. Oke, latihan teman-teman mungkin bisa apa yang boleh tahu tentang web, yang apa saja yang diperlukan, apa itu dimaksud dengan server, client, dan pembuatan yang lain. Itu web yang bisa diakses. Ini itu untuk pertemuan kita pada satu ini. Oke, pengenal teman-teman selamat belajar. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum.